Assalamualaikum, selamat sore Bu Ika. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Andi. Senang bisa bertemu Ibu hari ini. Jadi kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu Ika dalam proses coaching. Terima kasih Pak sebelumnya telah menyempatkan waktu ya. Maaf tadi malam saya konfirmasi untuk minta kesediaannya Bapak dalam hal coaching ini. Saya ingin minta bantuan Bapak, minta dibimbing dalam meningkatkan kemampuan coaching saya, utamanya dalam kemampuan itu menghadirkan secara penuh, kemudian bagaimana mendengarkan aktif coach saya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau yang bermakna dalam proses coaching nantinya Pak. Kebetulan saya sudah ini Pak buat janji dengan seorang teman yang ingin melakukan bertanya-tanya atau share ini tentang ada masalah yang dihadapi begitu Pak. Oke. Jadi baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal tersebut. Kemudian bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada kegiatan nantinya, Bu? Oke, saya berharap dapat memerhatikan secara baik atau mendengarkan secara aktif eh, dan memperbaiki cara saya supaya saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot kepada rekan saya tersebut, Pak. Kemudian sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal tersebut mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot? Oke, baik Pak. Pak, sejauh dari pengalaman beberapa kali yang saya lakukan, saya pikir saya percaya diri Pak bahwa saya bisa mendengarkan aktif rekan teman saya, kemudian terkait dengan merumuskan pertanyaan ini mungkin saya yang masih kurang sehingga dalam hal ini saya ingin dalam proses ini saya ingin selalu sering berlatih agar bisa meningkatkan lagi keterampilan ini Pak, dan saya yakin mungkin di coaching kali ini juga saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam proses coachingnya Pak. Baik Bu, saya mulai paham. Jadi apa harapan Ibu dari observasi kita nantinya? Eh, saya berharap di observasi ini Bapak bisa memberikan nanti umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya ke depannya, khususnya dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga semakin banyak juga nanti rekan-rekan yang bisa terbantu dalam proses coaching ke depannya atau dalam berbagi masalah dalam khususnya dalam bidang pendidikan. Oke, baik Bu Ika. Mungkin percakapan kita di pra observasi cukup sampai di sini dulu. Silakan Ibu Ika melakukan coaching terhadap coachingnya. Saya berikan Ibu kesempatan dan waktu. Jadi nanti kita bertemu lagi di pasca observasi. Silakan Bu. Oke, baik Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Mar. Selamat pagi Bu Ika. Nah, bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Baik, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Ya maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu mengenai kolaborasi di sekolah saya, Ibu.
ya sudah tugas saya loh Bu ya mendengarkan ya Ya, dan berbagi. Saya siap mendengarkan saya siap mendengarkan dan berdiskusi dengan Ibu. Bagaimana Bu, apa yang sedang Ibu hadapi di sekolah? iya, begini Bu, saya, merasa kesulitan nih, mengajak rekan-rekan kerja saya di sekolah untuk kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan dan hasil kesepakatan dalam komunitas belajar di sekolah saya. Saya kan sudah, mempelajari beberapa terkait dengan kurikulum Merdeka dan mencoba berbagi dalam, komunitas belajar, Bu. Tapi rekan-rekan guru di sekolah saya itu sepertinya masih nyaman dengan metode lama. Oh iya, saya mengerti Bu. Beberapa orang juga pernah datang dengan keluhan yang sama. Jadi ada beberapa Mhm. guru yang merasa lebih nyaman ya Bu dengan Iya, kurikulum yang benar, Bu. lama. Oke, namun sebelumnya terima kasih ya Bu sudah mau berbagi cerita Ibu. Tapi Iya, mungkin Ibu. sebelumnya kita ini dulu ya Bu. Kira-kira tujuan Ibu dari sesi coaching kita hari ini apa Bu? Apa Iya. yang ingin Ibu capai? Ya, tujuan saya menemui Ibu Ika ini saya, ingin, mencari solusi ya, dan mendapatkan dukungan serta ingin berkolaborasi dari rekan-rekan guru, terutama guru-guru senior ini, Bu. Karena saya lihat ini guru senior ini kayaknya, susah sekali, Bu, diajak kolaborasi dalam, mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, Bu. Baik, ya. Tujuan yang Ibu paparkan sudah jelas ya bagi saya. Coba-coba kita identifikasi masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira apa yang menjadi kendala utama dalam mengajak rekan kerja Ibu untuk berkolaborasi? Kendala utamanya tuh, Bu, adalah, saya mendapatkan penolakan secara tidak langsung sih ya. Ada yang secara tidak langsung, ada juga yang secara langsung dari guru-guru senior karena, merasa tidak nyaman lah gitu dengan, penerapan kurikulum Merdeka ini. Mereka itu lebih aman dan lebih nyaman, dengan metode lama yang sudah familiar dengan, mereka yang mereka gunakan, gitu, Bu. Iya, ya, saya paham ya Bu, saya paham betul. Mhm. Coba mari kita bersikap terbuka dan ingin tahulah lebih dalam kira-kira apa Anda sudah mencoba eh, mencoba mengatasi penolakan yang guru senior ini lakukan Bu atau teman-teman guru yang menolak ini kira-kira apakah sudah Ibu coba atasi? Iya, saya sudah mencoba beberapa cara, salah satunya adalah, mencoba menjelaskan, apa sih manfaat dari kurikulum Merdeka itu, dan memberikan contoh-contoh praktisnya, Bu. Namun, ya itu tadi, mereka tetap skeptis ya, acuh tak acuh dan lebih memilih metode lama. Jadi saya bingung ini, gimana ya caranya supaya bisa, mengajak ini teman-teman senior untuk berkolaborasi gitu. Gitu ya Bu ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah ada aspek yang menurut Ibu perlu lagi dikembangkan agar dari pendekatan yang sudah coba Ibu lakukan tadi kan Ibu mengatakan Ibu sudah mencoba menjelaskan manfaat kurikulum Merdeka seperti apa, memberikan Mhm. contoh-contoh praktis. Namun Iya, betul betul. menurut Ibu apakah Ibu punya dari hal tersebut apakah masih ada yang perlu dikembangkan lagi dari pendekatan yang telah Ibu lakukan? Iya. Kalau ditanya masalah perasaan, Bu, ya, saya merasa frustasi, kemudian merasa buntu juga ya, bingung gitu. Eee, tapi saya juga sadar bahwa mungkin ini perlu, pendekatan yang berbeda. Nah, terkait dengan pendekatan apa yang sudah saya lakukan ini, saya sudah, bisa lebih mendengarkan kekhawatiran mereka. Pernah juga saya beberapa berbincang dengan guru senior yang masuk kategori mau mendengarkan gitu ya, curhatan saya ataupun, penjelasan dari saya. Ternyata itu ada kekhawatiran dari mereka dan lebih memilih, yang metode lama itu. Oh ya begitu ya Bu. Oke. Mhm. Baik. Tapi dengan kesadaran diri Ibu yang kuat, pastinya kita bisa melihat peluang baru ke depannya nih Bu ya. Jadi Iya, bagaimana kalau kita coba merencanakan mungkin sesi diskusi yang lebih interaktif lagi dengan rekan-rekan Ibu atau kira-kira
apa ya, eee, apa, misalnya kalau di rekan-rekan di sekolah yang lainnya Bu, Mhm. ada dia misalnya mengadakan workshop, Iya, iya. kemudian ya agar dia lebih ini ya, kira-kira dari hal tersebut ada yang bisa Ibu ini? Oh iya, eee kalau mendengarkan dari Ibu tadi, itu ide-ide yang bagus luar biasa, saya jadi apa namanya ya, terpikirkan ya, Ya, dan mungkin, dengan melihat contoh nyata, mereka akan lebih terbuka. Kalau kemudian mereka lebih terbuka terhadap apa yang saya lakukan, dengan contoh nyata yang saya lakukan, pikiran mereka juga akan terbuka, wawasannya juga terbuka, dan pendekatan personal juga bisa membuat mereka merasa lebih dihargai, Bu, kalau dari iya. sana. Mhm. Ya, oke, betul sekali ya Bu. Lah, luar biasa itu yang saya maksud ya Bu. Jadi sekarang mari kita dari apa dari pemikiran Ibu tadi, mari coba kita buat rencana aksi yang lebih konkret lagi. Iya, Kira-kira kalau menyusun langkah yang lebih konkret, apa langkah pertama yang ingin Ibu ambil? iya. Untuk langkah konkret yang pertama-tama yang saya akan ambil itu adalah merencanakan dan mengorganisir, sesi diskusi interaktif, serta mengundang praktisi yang sudah berhasil dalam menerapkan kurikulum merdeka. Saya juga akan mulai, melakukan, pendekatan personal ya, pendekatan persuasif mungkin dengan guru-guru senior untuk mendengarkan, kekhawatiran mereka. Itu mungkin Bu yang langkah pertama yang akan saya lakukan. Oke, bagus Bu, bagus sekali ya rencana Ibu. Langkah pertama yang sudah Ibu tetapkan. Sekarang kira-kira situasi ideal seperti apa yang Ibu harapkan di sekolah? Ya. Berbicara situasi ideal, yang tadinya, mereka skeptis, ya harapan saya atau ya harapan saya setelah, pendekatan-pendekatan yang sudah saya lakukan itu harapan saya adalah, situasinya berubah, Bu. Mereka lebih terbuka terhadap perubahan dan bersedia mencoba metode baru yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa kita saat ini, begitu. Oh iya ya. Ya, jadi nanti dia bisa apa guru-guru senior juga ini bisa mengalami perubahan ya Pak dari ya Bu dari metode baru ke dari metode lama ke metode baru yang lebih relevan. Oke, apa saja yang bisa dijadikan pilihan untuk mewujudkan situasi ideal tersebut? Iya. Bisa diulangi pertanyaannya Bu Ika, tadi saya jaringannya terputus. Oh iya. Apa saja yang bisa jadikan pilihan untuk dapat mewujudkan situasi ideal tersebut? Tentunya selain yang Ibu paparkan tadi kan semacam diskusi interaktif, kemudian pendekatan personal, kira-kira apa lagi yang bisa mewujudkan situasi ideal? Oh iya, selain sesi diskusi interaktif dan pendekatan personal, mungkin, kita bisa mengadakan workshop Bu, atau pelatihan secara rutin dan memberikan penghargaan kepada guru-guru yang berinovasi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini Bu. Oh iya, betul ya Bu ya. Oke, luar biasa langkah-langkah yang Ibu akan ambil ini. Dari hal ini kira-kira peluang apa saja yang Ibu miliki untuk bisa mewujudkan situasi ideal ini? Iya, baik, eee, untuk saat ini, saya memiliki dukungan dari kepala sekolah, dan beberapa guru muda yang antusias dengan kurikulum merdeka, ini bisa menjadi aset saya atau kekuatan saya untuk mendorong perubahan, Ibu. Ya, ya betul. Ya, jadi betul ya Bu kalau dukungan kepala sekolah dan kemudian ada Iya guru-guru yang benar, lebih muda yang tetap mhm, semangat mhm. itu saya pikir juga merupakan aset ya Bu. Oke, Iya kira-kira betul. apa yang perlu dilakukan lagi untuk memiliki peluang-peluang baru Bu? Ya, mungkin saya perlu membangun link lagi Bu, membangun jaringan dengan sekolah lain ya, membangun Oh iya koneksi, iya iya. bekerja sama dengan sekolah lain yang sudah berhasil mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, dan belajar dari pengalaman mereka Bu. Nah, selain itu mencari sumber daya dan materi yang lebih mudah, untuk diakses untuk mendukung, penerapan, kurikulum ini. Begitu Ibu. Oke oke.
Saya pikir rencana yang Ibu susun ini sudah terencana dengan baik ya Bu. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah pertemuan ini? Yang pertama apa Bu? Iya, nah setelah pertemuan ini saya akan langsung mengatur sesi diskusi interaktifnya, kemudian menghubungi ahli untuk menjadi pembicara ataupun narasumbernya, dan mulai melakukan pendekatan personal dengan guru senior. Iya, baik. Kapan kira-kira Ibu merencanakan untuk melakukan hal tersebut? Iya, insya Allah minggu depan Ibu, agar persiapannya lebih matang gitu. Dari rencana yang Ibu utarakan ini kira-kira bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa rencana ini bisa berjalan dengan baik? Ya, untuk memastikan ini berjalan dengan baik, lancar tuh saya akan menjadwalkan secara rutin yang jelas dan memastikan semua pihak yang terlibat itu mengetahui dan setuju dengan rencana ini serta melakukan evaluasi berkala untuk melihat kemajuan sejauh mana sih progres dari kegiatan yang kita lakukan dan membuat perbaikan jika diperlukan gitu. Oke, bagus sekali rencana yang Ibu utarakan ini ya. Saya akan mendukung Ibu dan memberikan saran ataupun umpan balik ya dari proses ini. Mungkin kita akan bertemu lagi selama beberapa minggu berikutnya, mungkin 3 pekan untuk mengevaluasi perkembangan Ibu ya. Bagaimana menurut Ibu? Apakah bisa? Baik. Ya, insya Allah Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih nih Bu karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita masalah saya Bu. Oke, baik Bu. Saya pun senang mendengarkan Ibu bercerita dan mau berbagi dengan saya. Terima kasih ya Bu. Oke. Sama-sama Ibu Ika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Ika. Selamat sore Pak. Terima kasih Bu ya sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Jadi hari ini saya akan membahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Oke. Baik Pak, sebelumnya saya mungkin yang terima kasih dengan Bapak karena telah bersedia meluangkan waktu untuk saya berbagi dan bertanya terkait dengan bagaimana saran saya dalam proses coaching ini. Kebetulan tadi proses coachingnya alhamdulillah berlangsung dengan baik Pak. Oke. Saya merasa bahwa dari proses coaching yang saya lakukan tadi pagi, saya telah melakukan dengan baik Pak. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Ya, karena saya merasa telah mendengarkan dengan aktif dan hadir secara penuh ketika Bu Marhasni menjelaskan masalah yang dihadapi dan saya pun menganggap bahwa saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bermakna dengan baik, Pak. Iya. Jadi memang berdasarkan hasil pengamatan saya melihat bahwa Ibu Ika telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya sangat senang mendengarnya Pak, jika umpan baliknya demikian, artinya saya bisa dalam peningkatan kompetensi ini Pak.
Baik, Bu Ika. Tapi mungkin ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan dari observasi tadi. Misalnya nanti ke depannya Ibu Ika lebih bisa meningkatkan mendengarkan dengan teknik rasa, ya. Jadi mungkin ke depannya nanti yang perlu Ibu tingkatkan lagi itu teknik mendengarkan dengan rasa. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal tersebut? Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Tentu saya mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan hari ini. Kemudian dari diskusi kita hari ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area tersebut? Ya, tentunya saya akan melakukan latihan yang lebih intens Pak, bagaimana mendengarkan aktif, kemudian bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin latihan itu mungkin baik langsung secara ini dengan teman-teman dalam di sekolah, atau mungkin saja bisa saja saya latihan sendiri di rumah bagaimana memberikan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Itu langkah-langkah yang sangat baik, semoga bisa diterapkan ke depannya. Jadi saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Kemudian Baik, terakhir Bu, apa ya, yang Pak. Ibu peroleh dari proses ini? Ya, saya merasa saya lebih memahami area mana atau kompetensi mana yang perlu saya kembangkan, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang selama ini Bapak berikan. Semoga Bapak tidak bosan-bosan ketika saya datang lagi dan ingin berbagi cerita ataupun berbagi masalah dengan Bapak. Alhamdulillah saya juga senang bisa berbagi dengan Ibu, dan insya Allah akan selalu menyiapkan waktu untuk berbagi dengan Ibu. Jadi mungkin untuk hari ini observasi kita cukup sampai di sini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.